Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal saya. Khususnya untuk teman-teman seperjuangan akuntansi perpajakan, saya Eda Lestari, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, kita akan membedah sebuah studi kasus yang sangat relevan bagi teman-teman yang tertarik di dunia investasi, pasar modal maupun analisis laporan keuangan. Nah, di bawah bimbingan Bapak Robi Aditya, saya telah merangkum analisis valuasi pasar dan kinerja keuangan menggunakan pendekatan DuPont. Nah, subjek penelitian kita hari ini adalah PT Industri Minuman Tanah Air, yakni PT Ultra Jaya Mill Industri dan Trading Company Tbk. Mari kita telusuri bersama, sebenarnya apakah saham perusahaan tersebut sedang dihargai terlalu murah atau undervalued oleh para investor. Sebelum kita masuk ke rasio-rasio yang rumit, mari kita berkenalan dengan kondisi mentah perusahaan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Jika Anda perhatikan di tabel, penjualan bersih perusahaan sebenarnya cukup stabil di angka 8,3 hingga 8,8 triliun rupiah. Namun, yang paling menarik perhatian saya ada di baris bawah. Coba perhatikan laba bersih induk. Dari 1.169,2 miliar di tahun 2023 sempat turun ke 1.136,6 miliar di tahun 2024. Lalu meleset mencetak rekor 1.353,3 miliar di tahun 2025. Tapi, ironisnya, di saat laba sedang tinggi-tingginya di tahun 2025, harga saham justru turun tajam ke level 1.510 dari sebelumnya 1.805 di tahun 2024. Ada apa di balik anomali ini? Inilah yang akan kita bongkar bersama. Mari kita mulai analisis valuasi kita dengan indikator dasar, yakni earnings per share atau EPS. Secara sederhana, EPS itu dihitung dengan membagi laba bersih induk dengan jumlah saham beredar. Ini menunjukkan berapa rupiah keuntungan yang menjadi hak dari setiap satu lembar saham yang kita pegang. Nah, di grafik Anda bisa melihat pola yang bentuknya seperti huruf V yang tidak simetris. EPS sempat tertekan dari 112,4 menjadi 109,3 di tahun 2004. Namun, manajemen merespon dengan sangat baik sehingga di tahun 2025 EPS melonjak tajam ke angka 130,2. Nah, kenaikan ini adalah bukti nyata keberhasilan manajemen memaksimalkan potensi keuntungan bagi kita sebagai pemegang saham. Lalu, bagaimana pasar merespon lonjakan laba tersebut? Jawabannya ada di rasio PER ini. Nah, PER didapat dari harga saham dibagi dengan EPS. Disinilah anomali pasar yang sesungguhnya terjadi. Nah, rasio valuasi yang sempat naik ke 16,5 kali pada tahun 2024 justru anjlok drastis hanya menjadi 11,6 kali di tahun 2025. Coba bayangkan logikanya. Ketika kemampuan perusahaan mencetak laba sedang berada di titik puncaknya, tetapi pasar malah menghargai saham tersebut dengan harga diskon, kondisi seperti ini memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa saham PT Ultra Jaya kemungkinan besar sedang dinilai terlalu murah atau undervalued oleh para investor di bursa. Untuk memastikan hipotesis saham murah tadi, kita lakukan pengujian kedua menggunakan PBV. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan ekuitas per saham. Rasio ini melihat berapa kali lipat pasar menghargai nilai buku atau modal bersih perusahaan. Selama rentang 2023 hingga 2024, persepsi investor cenderung stagnan di angka 2,5 kali. Artinya, investor rela membayar 2,5 kali lipat dari nilai modalnya. Namun di tahun 2025, apresiasi ini terkoreksi turun menjadi 1,9 kali. Penurunan dari sisi rasio hanya terhadap nilai buku ini semakin mengonfirmasi dan mempertegas temuan PER kita sebelumnya. Saham ini benar-benar tidak diapresiasi dengan semestinya oleh pasar. Nah, bagi Anda yang menyukai analisis valuasi yang lebih holistik, kita punya Tobinski. Berbeda dengan PBV yang hanya melihat ekuitas, tapi Tobinski ini memperhitungkan apresiasi pasar terhadap total aset perusahaan secara keseluruhan. Kita bisa melihat rasio ini menunjukkan stagnasi di 2,3 kali selama 2003 dan 2024. Sebelumnya akhirnya turun ke 1,8 kali pada tahun 2025.
Meskipun terjadi penurunan valuasi, satu hal yang patut kita apresiasi adalah nilainya yang konsisten berada di atas angka 1. Dalam teori keuangan, angka di atas 1 ini membuktikan bahwa manajemen tetap sangat efektif dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang melampaui sekadar nilai tercatat aset fisik di neraca mereka. Sekarang, mari kita ubah kacamata kita dari sekedar melihat harga beralih ke analisis kinerja internal menggunakan pendekatan DuPont. Nah, komponen pertama adalah profit margin atau margin laba. Dari total penjualan bersih yang didapat, berapa persen yang benar-benar menjadi laba bersih? Nah, di tahun 2024, efisiensi manajemen sempat melemah sehingga margin tergores dari 14,3% menjadi 13,0%. Namun, ini yang luar biasa, perusahaan tidak tinggal diam. Mereka melakukan penyesuaian strategi dan sukses melakukan efisiensi besar-besaran. Hasilnya, di tahun 2025, margin laba melonjak dan mencatatkan tingkat tertinggi di level 15,7%. Kemampuan mereka menekan beban operasional ini patut diajungi jempol. Namun, teman-teman sekalian, laporan keuangan, sebagaimana kita yang ketahui bahwa laporan keuangan yang jujur itu tidak hanya menampilkan dari sisi positif saja. Mari kita lihat aset turnover atau rasio perputaran aset. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien aset bekerja untuk menghasilkan penjualan. Nah, disinilah letak tantangannya. Nah, sebagaimana kita perhatikan pada grafik, tren perputaran aset mengalami penurunan konstan dari 1,10 kali turun ke 1,05 kali hingga menyentuh 0,95 kali di tahun 2025. Apa maknanya? Artinya, laju penambahan aset perusahaan seperti pembelian mesin baru atau perluasan pabrik belum diimbangi dengan kemampuan mendorong volume penjualan secara maksimal. Nah, aset perusahaan membesar tapi penjualannya itu tidak bergerak secepat pertumbuhan aset tersebut. Lalu, ketika kita menggabungkan profit margin yang sedang naik tinggi dengan aset turnover yang sedang melesu, apa yang terjadi? Hasil akhirnya tercermin di return on asset atau ROA. Nah, ROA perusahaan yang sempat tertekan di level 13,6% di tahun 2024 terbukti mampu membangkit kembali ke angka 14,9% pada tahun 2025. Nah, kebangkitan ini membuktikan satu hal penting. Nah, strategi efisiensi beban yang memicu kenaikan margin laba tadi ternyata sangat efektif dan kuat untuk menutupi pelemahan dan lesuhnya perputaran aset dari perusahaan tersebut. Yang akhirnya kita sampai pada puncak pencapaian kinerja, yaitu return on equity atau ROE. Nah, untuk mencapai ROE, kita harus mengalihkan ROA dengan equity multiplier atau faktor pengalih utang. Nah, satu hal yang sangat saya sukai dari PT Ultra Jaya ini adalah struktur pendanaannya yang sangat luar biasa, stabil dan minim risiko akan utang. Nah, lihatlah equity multiplier-nya, hanya berkisar antara 1,11 kali hingga 1,14 kali saja. Sangat konservatif. Nah, perpaduan antara efisiensi laba yang tinggi dengan risiko utang yang rendah ini sukses menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas yang sangat solid, mencapai 16,6% di tahun 2025. Nah, sebagai kesimpulan dari analisis yang kita lakukan, dapat dinyatakan bahwa fundamental keuangan PT Ultra Jaya tergolong sangat sehat, didukung oleh struktur modal yang minim akan utang. Nah, profitabilitas yang mencapai ROE 16,6% menjadikan saham ini sangat layak dipertimbangkan. Apalagi posisinya saat ini sedang dinilai undervalued oleh pasar dengan PER 11,6 kali dan PBV 1,9 kali di tengah rekor laba tertingginya. Meski begitu, sebagai catatan strategis, manajemen harus mulai merumuskan strategi yang lebih agresif untuk memacu volume penjualan demi memperbaiki laju perputaran aset mereka yang sedang melambat. Nah, demikianlah presentasi dan analisis valuasi dari saya. Semoga wawasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.